lanjutkan ke pembicara berikutnya, Dr. Kristiyoko, spesialis anestesi ini penguasa lapangan Indrapura ini. Tentang oksigenasi ya. Oksigenasi dan support nafas penderita COVID. Silakan Dr. Kristiyoko. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat untuk para senior, banyak guru-guru saya yang di sini yang saat ini begitu antusias mendengarkan untuk pelatihan kali ini. Beberapa saat yang lalu kami memang sudah mengadakan pelatihan bersama-sama Dr. Harip tadi juga, sama Dr. Mustafa dan Perpusman mungkin juga pernah ikut. Namun untuk sukarelawan. Jadi materi-materi kami sebetulnya berulang-ulang sudah sering kami berikan untuk teman-teman dokter yang membantu rumah sakit di lapangan. Jadi rumah sakit hotel asrama haji, rumah sakit Indrapura dan lain-lain. Sutomo mungkin teman-teman sekarang bisa kami ajari begitu. Namun kali ini saya berterima kasih Bapak Dekan yang memberikan kesempatan kami semua ikut untuk bisa membantu masyarakat kita yang kebingungan sebetulnya, dalam tanda kutip kebingungan karena banyak isoman-isoman di rumah. Baik, saya langsung ke materi, mohon izin para senior bahwa ini adalah materi saya tentang oksigenasi dan support napas. Latar belakangnya, outline yang akan saya sampaikan adalah tentang oksigen terapi sendiri, kemudian latar belakang kenapa harus diberikan terapi oksigen, dan modalitas terapi oksigen yang kita gunakan, seringkali kita gunakan di lapangan. Kemudian saya juga memberikan sedikit tentang bahaya terapi oksigen sebetulnya, karena saya diajari oleh guru-guru saya bahwa oksigen itu bukan suplemen seperti vitamin, tapi adalah obat. Karena itu saya harus sampaikan tentang bahaya terapi oksigen. Kemudian tentang sedikit support napas. Support napas ini sebenarnya perlu jam tersendiri karena memang ada beberapa support napas yaitu secara non-invasif maupun invasif. Kemudian kita juga mewaspadai masa saat tadi seperti yang masa inkubasi yang dikatakan Dr. Ari maupun Prof. Ariyati tadi yang disampaikan. Dan sedikit tentang monitoring yang aman yang bisa digunakan oleh para pasien di rumah. Sebagai pendahuluan bahwa saya yakinkan bahwa oksigen itu adalah obat. Oleh karena itu diperlukan penetapan oleh seorang dokter. Diperlukan perintah dari seorang dokter sebetulnya. Jadi banyak isoman di Surabaya ini, mohon maaf ini under standar, tidak diskusikan dengan para dokter, namun dilayani oleh para medis. Ya, kami menemukan temuan-temuan di waktu morning report di lapangan di Indrapura, ya bersama-sama Dr. Paru, Dr. Adi Paru, Dr. Nevi yang membantu saya di lapangan. Sangat ironis sudah dapat terapi oksigen dan mungkin tidak tahu oksigennya menyala terus dan akhirnya meninggal di rumah. Ini sangat berbahaya karena itu saya matur nuwun sekali kepada para senior, para dokter-dokter semuanya mau membantu apa yang diidekan oleh Ketua ID Surabaya Dr. Brahmana bahwa diperlukan seorang dokter komunikasi yang baik bagaimana nantinya membimbing masyarakat kita supaya tidak meninggal di rumah. Jadi mereka sudah menyiapkan oksigen di rumah, tapi tanpa supervisor atau dengan dokter, akhirnya meninggal juga. Jadi ini yang sangat di depan mata saya sangat menangis sekali sebetulnya banyak isoman-isoman yang meninggal di rumah. Kemudian dokter itu akan memberikan terapi, kalau dokter ya, mesti akan memberikan terapi oksigen sesuai dengan indikasi. Dan tentu saja mesti akan mengingatkan, Ibu jangan terlalu tinggi dan lain-lain, supaya paling tidak terjadi beberapa komplikasi yang para dokter dan para senior semua tahu bahwa apa akibatnya kalau oksigen itu terlalu tinggi dan terlalu berlama-lama. Kemudian yang terakhir adalah support napas sendiri. Jadi sebetulnya support napas adalah upaya untuk melakukan resusitasi karena napas itu dalam posisi posisi kompensasi yang terlalu cepat, ya, atau mungkin dia terlalu lambat sehingga kalau dibiarkan dia akan jatuh dalam kegagalan napas dan mengakibatkan dia tidak berjalan sisi pernapasan itu, dan itu akan secara kedokteran akan kita sebutkan sebagai apnu dan tidak bernapas sama sekali.
Yang jelas pada terapi oksigen ada 3 tujuan utama yang sering disampaikan oleh teman-teman dokter, yaitu satu untuk menanggulangi hipoksi, di mana level oksigen di darah sangat rendah. Biasanya kalau teman-teman di rumah sakit melakukan analisa gas darah, kemudian kalau paling tidak invasif yaitu dengan saturasi dan lain-lain. Dan ini memang indikasi untuk pemberian oksigen. Yang kedua, oksigen digunakan terapi untuk membantu kerja napas yang sangat berat atau keperluan daripada pola napasnya yang sangat berat, sehingga kalau tidak diberikan oksigen maka dia akan mempercepat daripada breathing-nya. Jadi mungkin sebagai simptom RR-nya atau respiratory rate-nya meningkat, atau napasnya terlalu dalam dan lain-lain seperti itu, atau dia menggunakan otot-otot bantu napas tadi, seperti seolah-olah dada-dadanya ikut bergetar untuk bisa memaksimalkan oksigen yang maksimal. Dan yang terakhir mungkin adalah kelambatan dari seorang pasien yang kadang-kadang sampai menuju ke arah tampak dari klinis, mungkin dari ujung-ujung kuku atau wajah mulai agak kebiruan, sianusis. Biasanya ini sudah terlambat. Kemudian oksigen terapi juga diberikan pada penyakit-penyakit jantung yang sering menyebabkan oksigen demand-nya memang sangat tinggi, yaitu mungkin takikardi, nadinya terlalu cepat, kemudian tekanan darahnya sangat rendah sehingga dia tampak lemas dan lain-lain, maka biasanya menjadi terapi pada penyakit-penyakit jantung. Dan 3 tujuan utama ini sering digunakan oleh adik-adik teman-teman sejawat dokter umum yang melakukan penanganan di kegawat daruratan. Kita kembali, kenapa sih kita harus mencegah terjadinya hipoksi? Kita tahu kalau hipoksi itu kita biarkan, maka terjadi secara seluruh tubuh kita terjadi global tissue hipoksi. Dan pada pasien kritis sering terjadi sebetulnya. Pada pasien kritis yang kami rawat di ICU, itu di sisi pihak dia memang metabolik demand-nya meningkat. Jadi sepsis itu adalah contoh bagus metabolik demand-nya meningkat. Tadi yang dikatakan Prof. Aryati, semuanya meningkat dan seperti begitu. Tapi pada waktu dia mengalami ketidakharmonisan daripada sirkulasi atau balan daripada kardionya terganggu, maka tentu saja akan ada masalah tentang oksigen delivery, atau oksigen yang diantarkan. Jadi dia memerlukan banyak, tetapi yang mengantarkan oksigen seperti saat ini di lapangan, yang mengantarkan oksigen sama tidak bisa mengantarkan oksigen sampai di rumah sakit. Tenaganya tidak ada habis. Nah, ini menjadi masalah. Karena itu harus ada pemutus mata rantai, Kak. Itu. Ya. Dan hipoksi ini yang paling cepat menyebabkan terjadinya gangguan, ya kalau dikatakan di kegawat darurat adalah dalam waktu 35 menit tidak mendapat oksigen, maka otak brain kita menjadi dead, sudah meninggal, nggak bisa. Jadi begitu cepatnya oksigen itu kalau tidak bisa diberikan kepada pasien, maka ya akhirnya otaknya yang akan menjadi kesadaran menurun, akhirnya meninggal. Ya. Dalam waktu 35 menit misalnya obstruksi jalan napas ditutup cerut, maka tidak ada oksigen masuk, pasti jangan meninggal. Nah, pada pasien COVID ini ada hal yang sangat-sangat menakutkan, karena pada awal-awal di Surabaya melakukan komunikasi dengan masyarakat, kita mengembar-gemborkan namanya happy hypoxia, di mana pasiennya dia merasa dia hipoksi, tapi dia tidak apa-apa. Nah, ini yang harus diwaspadai pada pasien-pasien insomnia. Ini adalah alveoli kita yang berdekatan dengan periferi, Vicky match yang ada di paru-paru, di mana terjadi pertukaran oksigen dan oksigen. Dan ini yang menjadi kunci utama yang saya sampaikan tadi, delivery oksigen yang diantarkan. Jadi oksigen yang diantarkan, yang kita hirup, masuk di paru-paru, kemudian akhirnya mencuci darah menjadi darah bersih dan masuk. Itu adalah kadar output dikalikan oksigen yang terlarut. Jadi artinya kalau tekanan darah, sirkulasi tadi pada pasien sepsis tadi misalnya terjadi badai sitokin terganggu,
ini tidak diperbaiki, maka juga oksigen tidak bisa sampai pada organ-organ tertentu. Nah, maka dengan permainan ini, permainan rumus ini, maka kami seringkali bisa melengakali dengan cara oksigen konten itu adalah kumpulan daripada upaya untuk meningkatkan ventilasi, yaitu support napas, kemudian melarutkan oksigen itu supaya bisa difusi di dalam aliran darah, dan memperbaiki perfusi dengan cardiac output-nya yang baik. Jadi kalau perfusinya menjadi shock, ya, contohnya CTR-nya kalau kita tak pencet lebih dari 2 detik, maka dia shock. Jangan harap bahwa organ-organ itu bisa akan mencapai oksigen dengan maksimal. Jadi artinya kita juga tidak hanya dalam sisi memperbaiki oksigen, tapi perfusinya juga harus baik. Ya. Dan di permainan difusi inilah maka kita memainkan modalitas terapi-terapi oksigen supaya fraksi oksigen yang kita berikan bisa setinggi mungkin. Jadi sebetulnya terapi oksigen itu landasannya hanya delivery oksigen yang berupaya mendorong oksigen bisa berdifusi maksimal di dalam pembuluh darah dan akhirnya meningkatkan PaO2 di dalam darah perifer. Ini adalah beberapa modalitas suplemen oksigen. Ya, pada waktu dulu sebelum adanya COVID, kami sering menggunakan ini. Jadi dimulai dari yang paling rendah, kita bisa menggunakan nasal kanul, kemudian naik. Kalau nasal kanul kan ada batas maksimalnya, 6 liter per menit secara teori. Tapi secara implikasi klinis, nasal kanul itu kalau diberikan lebih dari 4, pasti mengalami iritasi. Tidak convert, tidak nyaman di dalam hidung. Maka kita upayakan supaya oksigen tetap fraksinya tinggi, kita ganti aksesorinya. Modalitasnya kita ganti menjadi masker sampel biasa. Ya. Kemudian ternyata dalam masker sampel biasa, ternyata kita tidak cukup. Maka diberikan masker sampel yang ada reservoirnya. Jadi ada reservoir yang sebelah begini. Ya. Dia perlu lagi dengan oksigen yang lebih tinggi lagi, maka kita menggunakan BVM, Black Pharmas, atau zamannya guru-guru itu adalah Ambubek, ya. Dulu kalau para senior mungkin ambil Ambubek, ambu itu pabriknya. Kalau sekarang teman-teman yang blok course baru, mereka menggunakan BVM, dan ini komunikasi kalau Anda dengan teman-teman sejauh dari Singapura, mereka juga hafal dengan BVM, BVM, dia bilang gitu, ya. Dan yang terakhir ini mungkin Anda hanya tahu di ruang kamar operasi atau kamar-kamar ICU yang ada sumber oksigen. Karena kalau BVM tidak ada oksigen, kita masih bisa melakukan ventilasi. Tapi kalau dengan Jackson Twist, maka untuk mengembangkan balonnya harus ada suplemen oksigen dulu masuk, baru didorong. Jadi ini perbedaannya. Jadi kalau yang ini tidak bisa di lapangan, kalau yang BVM masih bisa di lapangan. Nah, di kali ini di COVID kita, terakhir ini ada juga di terobosan baru, ada device baru dari modulasi adalah ini adalah upaya meningkatkan, menghafalkan teman-teman itu dengan menambah konektor di ujungnya, ya, supaya tinggal gampang. Sus ambilkan yang kuning itu 60%, sus ambilkan yang putih itu 40%, ambilkan yang oranye itu 30% dan lain-lain. Ya. Ini adalah upaya supaya suplemen oksigennya bisa gampang dihafal di lapangan. Ini adalah maksimal flow rate yang bisa digunakan pada device tadi. Jadi yang terakhir namanya Venturi Mas. Jadi kandulnya yang menemukan adalah Dr. Venturi sebenarnya. Ya. Tapi kalau maskernya bisa diganti macam-macam. Ya. Jadi ini adalah korelasi berapa sih maksimal digunakan. Seperti tadi sampel fish itu bisa digunakan sampai 10. Tapi kenyataannya hanya bisa meningkatkan fraksi menjadi 60%. Kemudian yang ada reservoir baru naik menjadi 95, tapi tidak bisa sampai 100. Ya, gitu. Baik. Nah, sekarang kita lihat apa sih interpretasinya yang ada di lapangan. Pulse oximetry yang sering dipakai oleh para masyarakat atau orang awam itu korelasinya bukan sama dengan analisa gas darah, bukan sama dengan PaO2. Ya. Pada pulse oximetry 95-100 itu sudah mulai, ya,
kadang-kadang sudah mulai ada gangguan-gangguan yang ringan, ya, gangguan ringan. Karena itu kalau ini di PaO2 kan mungkin saudara ya kalau dia digunakan dengan nasal kanul, dia tidak pernah bisa mencapai, kadang-kadang tidak bisa mencapai 95. Karena itu hati-hati, jangan menginterpretasikan oximetri itu ada sama dengan PaO2. Ya, kadang-kadang kita sudah terlambat, ya, seperti PaO2 85, 90 pada COVID ini rata-rata kan 90-95, dia sudah masuk dalam moderate hipoksi. Jadi kalau ini di PaO2 kan cuma 100, kalau dengan 100% cuma 100, harusnya dia 400 kalau 100%. Ya. Baik. Nah, karena itu pada awal-awal, ya, pada waktu masih ada drama Korea sama dengan Mas Arif ini, waktu kita diundang sama Dr. Pujo, diundang Bu Risma sama Dr. Sudarsono ada, ya, kita sempat terperanjat karena beberapa bilang, apa yang kamu butuhkan? Ventilator. Nah, padahal modalitas itu sebetulnya tidak perlu ventilator. Ya, ini sudah terbukti dan sekarang semakin pintar teman-teman di dokter umum ini. Ada modalitas yang namanya HFNC, high flow nasal kanul. Jadi nasal kanul, tapi flow-nya adalah tinggi. Nanti akan kita bahas sedikit bahwa terserang yang ditinggikan bukan oksigennya, tapi ada tekanan lain yang bisa membandingkan dengan flow tadi supaya tidak mengalami toksisitas dari oksigen. Ya. Nah, sebetulnya masih ada bahayanya dengan HFNC ini, yaitu dia aerosol. Kalau ruangannya tidak tekanan negatif, maka misalnya di rumah, maka di aerosol. Jadi jangan menggunakan HFNC di rumah. Ya. Dan persyaratannya tidak cukup. Salah satunya adalah tekannya, kompresornya harus di atas 25 milibar. Ya. Ada yang ideal pada tempat-tempat yang tidak punya tekanan negatif adalah dengan helm. Helm ini lebih convert, bisa makan pasiennya, ya, bisa dilepas dan lain-lain. Ya. Ini bandingannya antara helm dan ini. Kalau yang ini dia harus menggunakan APD level 3, tapi kalau yang ini kita tidak perlu. Kita hanya mungkin APD level 2 karena yang lainnya bisa kita tutup dengan surgical gown dan lain-lain seperti itu. Jadi ini tidak memerlukan tekanan negatif. Dua-duanya sama modalitas bakungan. Ini adalah yang saya terangkan sedikit. Jadi pada HFNC itu ada kompresor yang bisa meninggikan tekanan, jadi mendorong oksigennya dengan kadar tidak boleh lebih dari 100% biasanya. Jadi kalau kita menggunakan HFNC pakai 100% itu berarti sudah ventilatornya sudah habis pasti, ya, dipaksakan menggunakan 100%. Tapi kalau upaya kami biasanya kalau 60-80 sudah gagal, maka kami early intubation pada awal-awal supaya tidak terlambat. Nanti ada bagaimana mengukur supaya cepat melakukan intubasi. Jadi di sini ada dua, satu adalah flow oksigen, satunya adalah flow udara biasa. Pada waktu udara biasa maka tekannya harus di atas 50 liter per menit. Flow oksigennya kita gunakan yang maksimal, kemudian perlahan dicepering off sampai mendekati yang ideal 93, 94 sehingga dia tidak mengalami gangguan oksigenitas. Jadi sekali lagi oksigen itu bisa membahayakan. Karena itu tidak boleh diberikan secara sembarangan. Ya. Ada yang bisa mengalami oksigen, ada yang bisa mengalami retinopati premonitis pada bayi-bayi. Ya. Ada juga masalah paru-paru pada pasien PPOM ini contohnya. Dia tidak perlu dengan oksigen terlalu tinggi karena pengalaman kami, kalau kami di ruang pembiusan sebetulnya, kalau napas kita kontrol, kemudian PCO2-nya itu ya dibiarkan naik sendiri, pasien nggak bangun-bangun, dia bisa tidur karena PCO2 tinggi. Pada pasien asma juga seperti itu, seperti itu. Maka kalau dikuras kadang-kadang hilang. Nah, sekarang dibayangkan kalau itu oksigennya terlalu tinggi, maka CO2-nya tidak bisa keluar. Nah, selain dia tertidur tadi, akan terjadi namanya atelektasis. Ya. Ini adalah yang kami peringatkan. Jadi sebetulnya tidak perlu 100%. Nah, sayangnya di isoman itu tidak ada kontrol.
Nah, karena itu saya bersyukur, alhamdulillah, matur nuwun pada para senior semuanya, kerso nanti mau bisa berkonsultasi kepada para senior dan dokter semuanya untuk paling tidak mengingatkan bahwa tidak menggunakan 100% tadi. Kemudian hati-hati, mereka harus, kalau sudah membaik, mereka harus dilakukan tapering supaya tidak terlalu tinggi. Ya. Ada beberapa gejala toksiktas, ya, jantung sudah mulai sakit tenggorokan karena kering, cilianya terlalu. Kemudian ada tidak bisa bernapas pada orang yang sudah CO2-nya terperangkap tadi, kadang-kadang batuk, kadang-kadang dada tidak nyaman. Nah, ini adalah toksikositas. Jadi ada malah ada gejala kejang pada otak yang sangat terlalu berat, ya. Jadi sekali lagi ini adalah yang kita peringatkan agar para senior, para teman-teman dokter-dokter semuanya bisa mengingatkan bahwa oksigen itu bukan sembarangan oksigen, tetapi adalah obat, ya, yang harus diperhatikan dosis, tepat gunanya, dan fungsinya apa yang harus dilakukan. Ini adalah penyebab pada retinoprematuritas, ya, jadi bisa buta. Kemudian ini adalah apa yang saya sampaikan tadi, bisa terjadi kolapsnya paru-paru karena tidak ada kesempatan gas nitrogen yang membuat paru-parunya mengembang tadi ada di situ, terkuras dengan oksigen yang terlalu tinggi, maka bisa mengalami atelektasis. Ya. Nah, baik, sekarang kita menginjak ke perkara support napas. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa ini support napas yang saya sampaikan adalah yang non invasif sebetulnya. Karena itu pasien yang disomankan harus kooperatif, sadar akan kemauan mau sembuh. Ya, salah satunya nanti adalah kenapa kok sering desaturasi? Karena dia mengupayakan pada tadi yang disampaikan Dr. Arief, pasiennya batuk terus. Pada waktu batuk terus irama time-nya batuk terus tidak ada kesempatan insight untuk dia menghirup napas, maka oksigennya langsung turun desaturasi. Karena itu pada pasien-pasien yang kooperatif harus diterangkan. Boleh batuk, namun jangan batuk terus-terusan. Ada sela jeda supaya mereka bisa menghirup oksigennya dulu. Itulah. Pada HFNC tadi, high flow nasal cannula, tidak ada kesempatan. Karena apa? Flow-nya sangat tinggi. Jadi pada waktu dia batuk pun, dia tidak mengalami desaturasi. Nah, itu keuntungan daripada HFNC. Ya, gitu. Kemudian juga tadi, harus ada batasan waktu kapan support itu diakhiri. Karena itu nanti ada monitoring supaya pasien tidak kebablasan menuju menjadi pemberat. Baik. Jadi secara utuh, kalau kita menangani hipoksima pada pasien COVID, ada target utama tata laksana. Tadi sudah disebutkan ada antivirus, isomatir. Kemudian pada gangguan oksigenasi itu adalah optimalisasi dari Vicky mismatch. Jadi pertukaran alveoli dengan perfusi match-nya supaya ideal bahwa paru-paru itu bisa mengembangkan oksigen dan masuk dalam pembuluh darah, akhirnya berefek kepada seluruh organ. Kemudian yang terakhir adalah apa yang disampaikan Dr. Arief tadi adalah ada mengikuti apa arus daripada badai sitokinnya. Ya. Karena itu kita lihat, ya tadi pada gambaran-gambaran secara klinis, ya waspada tentang bahaya menuju arah pemberat ini harus bisa dikomunikasikan para sejawat, para senior untuk hati-hati, kita ingat hari-harinya. Ya. Saya punya satu jurnal pada awal-awal dengan Mas Arief kita melakukan pelatihan dengan Dr. Musofa, Dr. Abi, bahwa masyarakat Wuhan pada waktu itu melaporkan. Jadi dia melaporkan per telepon hari pertama bagaimana, hari kedua bagaimana. Kemudian merucut ada gejala yang menonjol pada hari ketiga, ke-5, ke-7, ke-10, dan mereka bisa mencari dengan baik. Karena itu sekali lagi menuju pemburukan pada awal-awal Wuhan pada waktu itu memang hari ke-5 dan hari ke-7. Jadi kami waspadai pada hari. Tapi kalau sudah lewat hari 14 hari, insya Allah pasiennya menjadi baik, pasti sembuh dengan baik. Ya. Jadi ini adalah hari-hari yang saya sampaikan. Jadi hari ke-7, hari ke-8, biasanya pasiennya sudah kadang-kadang sudah mulai menjelek. Nah, khusus pasien Delta, ya, kami menemukan 13 pasien Delta dari masyarakat Madura yang tersekat di Suramadu, 13 orang dengan city value yang rendah, yang
disampaikan oleh Prof. Aryati tadi, ada sesuatu yang mungkin nanti Prof. Aryati yang hari ke-9 ke-10 ini ada seperti sembunyi. Jadi hati-hati, karena itu ada yang sentuh gejala yang jelas, saya setuju kita mundur ke belakang sampai 20 hari. Karena itu kita masih ada masalah dengan varian Delta ini yang sifatnya masih belum kita hafal betul bagaimana sifat varian Delta ini pada simptomnya. Ya. Jadi tadi ada yang gejala ringan, sedang, berat, dan terus terang, kalau kami dengan terapi oksigen, maka sebetulnya tidak hanya oksigen dan ventilator, tapi ada masalah pembuluh darah yang tadi yang dikatakan Prof. Aryati di dimirnya juga ada masalah. Nah, beberapa laporan-laporan dari jurnal dikatakan bahwa apa yang terjadi di itu. Jadi pada pembuluh darah paru-parunya mengalami namanya vasoplegi. Pada pasien yang kritis, yang rutin, yang ARDS yang kita selalu kita kelola, itu adalah biasanya vasokontriksi. Tapi ini aneh pada COVID ini, dia vasodilatasi dan darahnya melakukan agultasi tadi, didimernya meningkat. Dan ini tidak bisa mengantarkan oksigen delivery tadi sampai ke timah organ-organ. Dan ini yang kita takutin. Ya. Ini contoh, padahal kalau kita lihat secara bronkoskopi, beberapa pasien ini sudah kita bronkoskopi, tapi dengan teman-teman baru, ya di RIK 1 kita bronkoskopi. Sebetulnya sekret yang muncul, mukus yang muncul itu tidak terlalu nutup semuanya, tidak terlalu kental dan ya hanya kita kok lengket sekali, jadi dia melengket sekali sampai pasiennya tampak kalau dalam foto ya adalah putih sekali sampai paru-parunya terganggu elastisitasnya, terganggu elastisitasnya. Jadi ada sesuatu yang mungkin kita masih bisa mempelajari, adakah kaitannya dengan flora normal yang mungkin karena pada awal-awalnya membabi buta kita bersihkan dengan antibiotika, dengan ini semuanya, maka mukus itu tidak normal. Jadi seperti lem nempel sekali seperti itu. Nah, karena itu sekali lagi target kita adalah ventilasi perfusi. Nah, ada yang menarik dari ventilasi perfusi ini adalah pengalaman kami kalau kita merawat ARDS pada pasien paru-paru yang jelek, kita upayakan pasiennya dengan menurunkan ini ya overdistensi daripada pembuluh darah, ya kita lakukan pasien dengan posisi tengkurap. Ya. Dengan posisi tengkurap maka alveolunya terbuka pada sisi yang belakang, dan ini bisa menurunkan daripada ventricle ejection yang kiri. Ya. Jadi ini contohnya. Ya. Jadi selain membersihkan clearing terbuka, dahak lebih mudah keluar. Ya. Pembuluh darahnya menjadi baik. Ya, semua pembuluh darah menjadi baik dan paru-parunya bisa cepat semacam mengalami regenerasi dengan bagus. Jadi posisi prone itu dianjurkan pada pasien-pasien dengan gejala ringan, sedang, supaya tidak menuju ke arah gagal napas. Ya, nah, ini adalah contoh ya pada waktu dia supine ya pembuluh darah alveolunya menutupin, tapi pada waktu tengkurap semua alveolunya membuka. Dan aliran darahnya juga cukup bagus, hampir sama kanan dan belakang. Jadi prone ini sangat menguntungkan, karena itu para teman-teman konsultasi nanti bisa menyampaikan bahwa mulai saat ini harus bisa belajar latihan tengkurap. Ya. Ini apa yang kita lakukan di RIK. Ya. Pada awal-awal sudah kita melakukan tidur tengkurap. Ya. Alhamdulillah banyak teman-teman yang bisa membantu untuk memperbaiki kondisi paru-paru. Ya. Nah, ini adalah sistem tadi yang saya sampaikan. Ya. Kemudian ada lagi yang non-invasif adalah yang sering digunakan oleh para sejawat THT, yaitu CPAP, Continuous Pressure Airway. Ya. Jadi CPAP ini sering digunakan pada mereka-mereka yang sering ada gejala OSA, sleep apnea. Ya. Ini di pasaran dia ada, tetapi ya alhamdulillah para isoman belum ada yang menanyakan ini, tapi nanti kalau ada pertanyaan, apakah alat ini bisa digunakan? Bisa. Ini seperti persyaratannya adalah pasiennya bernapas biasa. Jadi yang boleh menggunakannya adalah pasiennya memang napasnya biasa, ya, napas biasa, hanya mendorong supaya dia tidak jatuh, lidahnya tidak jatuh. Dan ini direkomendasi untuk pasien-pasien COVID juga. Ya. Ini alatnya, ada yang bisa diberikan suplemen oksigen
rendah, ada konek oksigennya. Ya, teman-teman sejawat THT biasanya menggunakan pasien ini pada pasien diagnosa. Nah, ini jadi peralatannya gini, ada masker, ini bisa digunakan masker biasa, non invasif, ya, tanpa ETT dan bisa mendorong napas asal dia napas biasa. Nah, ini adalah modalitas oksigen dan support napas yang kita gunakan bersama-sama. Selain tidur tengkurap, mereka menggunakan tadi ada yang CPAP, ada yang menggunakan FNC, ya, ada yang menggunakan beberapa NIV dan lain-lain. Jadi ini beberapa contoh upaya support napas dan oksigen terapi bersama-sama. Nah, sekarang monitoring, apa yang jelas? Secara sederhana, memang dari awal-awal kami sudah sampaikan bahwa masyarakat hendaknya mulai waspada pada hypoxia. Maka kami menyanjur bahwa rata-rata pada post-COVID adalah 93. Ya, normalnya 95. Karena waktu 93 tidak usah terlalu panik, tidak usah, tenangkan, yakinkan, tidurkan tengkurap. Kalau memang mereka ketakutan, boleh diberikan jadi modalitas oksigen yang paling rendah dengan asal kandung rendah, ya, maka dia akan meningkat jadi 97, 98, dan nanti dimonitor dengan kalau bisa adalah menggunakan ROX Index ini. Jadi ROX Index ini adalah nanti kalau di mana dok aplikasinya boleh di browsing di Google, ya. ROX Index ini adalah SpO2 dibagi EV2 dibagi R. Jadi ada lagi perhitungan daripada laju napasnya, ya. Rata-rata ROX Index normal adalah di atas 4,88, ya. Tapi kalau diukur pada waktu jam kedua, jam ke-6, jam 12, ya. Jadi evaluasinya gini. Kalau tidak naik berarti dia tidak bisa menggunakan modalitas yang biasa, harus dilakukan secara invasif. Ini contoh. Jadi pasien, ya, dengan HFNC 40 liter per menit, FO2 90 tadi kan. Jadi flow-nya 40 liter ini adalah flow yang dari kita naikkan dari kompresornya. Kemudian FO2-nya adalah untuk supaya jangan sampai 100% tadi 90. Selama 2 jam, RR-nya masih tinggi, 32 kali per menit. Ada restraksi, pasien gelisah, SP2, dan lain. Setelah kita hitung, pada 2 jam pertama, dia di bawah 4, masih 2,85. Kemudian 6 jam, 3,47. Nah, artinya apa? 2,85 ini sudah tidak bisa mencukupi dengan kompensasi napasnya 32. Biarpun saturasinya naik 98. Ya, maka dia harus lakukan intubasi. Nah, baik. Jadi sekali lagi sebaiknya kita harus mewaspadai kalau terapi-terapi tadi sudah tidak cukup, maka kita harus segera melakukan penanganan yang lain. Beberapa saat yang lalu kami juga pernah lakukan dengan modalitas biasa yang teman-teman Pyrivir selalu gunakan karena tidak menggunakan HFNC, kemudian membaik 93, 95, dan ternyata diperiksakan didipnya tinggi. Artinya dia mengalami vasoplegi pada pembuluh darah di paru-paru. Dia perlu antitrombotik dan artinya pasiennya naik dan membaik. Ini ada perkecualian, ya. Mungkin dari 10 1 yang bisa selamat, tapi itu sangat berbahaya karena tidak punya monitor lain. Ya. Sekali lagi monitornya ini yang bisa disamakan. Jadi keluhan, laju napas, termometer, dan pulse oximetry. Baik, simpulannya adalah oksigen adalah terapi obat yang harus disupervisi sama dokter. Karena itu dalam pengawasan dokter akan mungkin kematian-kematian yang isoman sendiri yang menggunakan oksigen bisa tercegah sebetulnya. Banyak cara yang bisa meningkatkan isoman tadi, para dokter sudah tahu apa yang dilakukan, dan memang saat ini sedang booming di pelayanan rumah sakit, ya, menggunakan HFNC. Dan posisi tengkurap dapat membantu memperbaiki perbaikan keparahan paru. Terima kasih para dokter Indonesia, sahabat, yang telah menjadi tumbal bangsa sebetulnya kalau saya bilang. Karena tanpa pengabdian rakyat pasti akan menjadi korban-korban berikutnya. Semoga Allah SWT memberikan perlindungan pada dokter Indonesia,
terus-menerus melayani pasien COVID serta menerima amal kebaikan. Terima kasih. Assalamualaikum. Amin. Waalaikumsalam, Dr. Chris. Biasa menjelaskan tentang oksigen terapi dan support nafas. Jadi oksigen ini juga harus hati-hati. Kemudian support nafas tadi, yang mungkin muncul pertanyaan nanti batasan ini kan terkait dengan isolasi mandiri ya di rumah. Tentunya ada batasan-batasan kapan harus, wah ini nggak bisa, ini harus dievakuasi. Ini mungkin yang mungkin nanti muncul pertanyaan-pertanyaan seperti itu.